Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Di hari yang indah ini, mari kita kembali diizinkan Tuhan untuk berkumpul di rumah-Nya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian. Mari ikut memuji Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perlindungan-Mu, untuk hari baru yang indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam hati dan di dalam hidup saudara sekalian. Amin. Demikian sabda firman Tuhan sebagai nas pembimbing ibadah kita hari ini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia biasa, terkadang kita meragukan akan kemampuan kita. Namun janganlah ragu akan kasih-Nya yang telah memberikan segalanya sebelum kita mengatakannya. Sesaat lagi kita akan menaikkan segala doa syafaat, doa ucapan syukur, dan doa permohonan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sama-sama menyanyikan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bersedia berikan segalanya, Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku, Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku, Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku, Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Pemelihara umat-Nya. Ketika Engkau memelihara burung-burung di udara, terlebih kami, bahwa Engkau juga adalah Sang Pemelihara yang terbaik dalam kehidupan umat-Nya. Maka bagian kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa terus percaya dan mengucap syukur atas semua pemeliharaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa dan bersatu hati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan jemaat Tuhan di GKM Ipati di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Bapak Edi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Karya di Semarang. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa terus boleh dapat melimpahkan kuasa-Nya, sehingga jika Tuhan berkenan, maka Pak Edi akan diberikan pemulihan dan kesembuhan yang daripadamu. Kuasa-Mu akan boleh memberikan Pak Edi kesehatan tubuh yang baik, sehingga Pak Edi boleh dapat kembali melayani Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Bapak Susilo. Tuhan juga yang mengerti setiap pergumulan umat-Mu. Biarlah kuasa yang sama juga Tuhan akan berikan, sehingga pemulihan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan Gereja GKM Ipati beserta dengan cabang-cabangnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk cabang Juwana, gereja cabang di Karangwage, cabang Gabus, terkhusus untuk gereja pusat di tempat ini. Tuhan akan limpahkan hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat-Mu akan boleh Engkau curahkan kepada setiap hamba Tuhan dan majelis di tempat ini, sehingga hikmat yang daripadamu akan boleh menuntun setiap kami hamba-hambanya untuk dapat mencanangkan sebuah visi ke depan untuk dapat jadi berkat bagi umat-Mu, berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan pakai setiap gereja-gereja-Mu Tuhan untuk sebagai wadah pertumbuhan iman akan umat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkaulah kepala gereja dan kami adalah utusan-utusannya. Maka Tuhan akan memberkati setiap kegiatan, setiap peribadahan, akan memunculkan sikap tunduk dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkait dengan pergumulan kami untuk terus boleh dapat berjuang bersama-sama merespon akan pandemi COVID yang saat ini masih terus kami pergumulkan dan kami hadapi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan dengan kuasa-Nya ya Tuhan, akan dengan hikmat untuk menuntun kami, menjaga setiap perilaku sehari-hari dengan menggunakan protokol kesehatan. Hikmat-Mu boleh menuntun kami untuk dapat menjaga keluarga kami, menjaga orang lain, dan terkhusus untuk menjaga persekutuan komunitas gereja di tempat ini. Kami bersyukur dan kami boleh dapat melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terus kami rasakan, bahwa kami boleh melihat pemerintah Kota Pati terus juga boleh sama-sama Tuhan izinkan untuk masih dimampukan di dalam menangani kasus ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan untuk situasi yang baik ini akan terus kami perjuangkan untuk dapat menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan terkhusus untuk menjaga ikatan persaudaraan kami, sehingga ikatan itu akan semakin hari semakin boleh dapat hangat satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan akan terus boleh dapat melindungi kami dan menjagai kami dengan kuasa yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami.
yang kami naikkan hanya kepada Tuhan, kepada Allah kami, Sang Kepala Gereja, yang akan senantiasa terus melimpahkan kekuatannya kepada umat-umat-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kini mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan tema mengenal Allah, mengenal Kristus, yang akan menjadikan kuat bagi roh dan jiwa kita. Pujian dengan sayap-Mu akan menghantar kita pada pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan dengan sayap-Mu. Tangan-Mu Tuhan
Saatnya bagi kami Tuhan hari ini untuk bersama-sama bergumul dan juga akan menyelidiki akan sabda firman-Mu. Dengan kerendahan hati maka kami meminta Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan menyiapkan setiap hati kami. Sehingga Roh Kudus-Mu akan boleh menuntun kami untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kami. Sehingga firman-Mu akan menguatkan kami untuk menapaki kehidupan ini dengan bersandar percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap harinya. Terkhusus firman-Mu akan menuntun kami untuk dapat mengenal Engkau, mengenal Allah kami, dan dapat memancarkan nilai-nilai Allah itu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-5. Saya izin untuk dapat membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala ia yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Amin. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Mengenal Allah, mengenal Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, kita hidup di dalam sebuah konteks wilayah orang timur ya, yang memiliki kehidupan itu soal olah rasa, olah batin. Berbanding terbalik kalau kita bandingkan dengan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di barat, yang seringkali juga mengedepankan terkait dengan rasio atau pikiran. Lalu apa sih konsekuensi kita hidup di dalam sebuah konteks yang menekankan akan rasa? Maka salah satunya adalah terkait soal pengenalan. Orang Indonesia, Nusantara itu lebih ayem, lebih tentrem hatinya ketika ada orang lain itu mampu mengenalnya dengan baik, mampu memahami. Di situ rasanya ayem. Betul Bapak Ibu ya? Ketika ada orang yang mampu mengenal kita, memahami kita dengan baik, maka disitulah sebuah puncak damai yang dapat dirasakan. Maka dengan demikian pengenalan itu penting. Pemahaman akan orang lain menjadi sebuah nilai yang sangat sentral dalam kehidupan orang timur atau orang Nusantara seperti kita.
Sebagai contoh, misalkan dalam kehidupan keluarga saya, ada sebuah budaya, nah ini Bapak Ibu juga bisa lihat, misalkan odol ya, itu Bapak Ibu ada yang mengeluarkan pasta gigi, kok mengeluarkan pasta gigi, betul ya, itu dari ujung dipencet keluar, atau ada yang dari tengah. Bapak Ibu kelompok yang mana? Ada yang dari tengah ya, ada yang dari ujung. Nah, dalam sebuah keluarga permasalahan terjadi apa? Ketika tidak saling mengenal. Hanya karena masalah pasta gigi bisa ribut ya. Kalau dalam sebuah keluarga saya, wah, misalkan odol itu ya dari ujung dipencet. Maka ketika ada orang, misalkan entah adik, mencetnya kok di tengah, wah ini bisa perkara yang panjang Bapak Ibu. Kemudian terkait juga misalkan dengan sarapan. Wah sudah ada sarapan itu setelah mandi atau sebelum mandi. Nah ini dan lain sebagainya, soal tradisi. Maka kata kuncinya adalah sebuah pengenalan akan nilai adalah tujuan kita hari ini. Memahami konteks, memahami wilayah, memahami nilai apa yang dihidupi. Maka sebuah keberhasilan ketika kita mengenal itu, memahami itu, maka itu adalah poin kita hari ini. Terkait dengan memahami, teks kita hari ini terkait dengan doa Yesus kepada Sang Bapa, yang adalah kesatuan akan dirinya. Maka doa ini adalah sebuah harapan, sebuah curahan hati dari Kristus untuk para muridnya boleh memahami, mengenal Dia dengan baik. Kalau kita lihat, teks kita hari ini berbicara tentang Yesus dan para murid adalah masa-masa mau berpisah. Maka harapan perpisahan ini akan ditutup dengan sebuah sikap para murid bisa mengenal Kristus dengan baik. Ketika hidup di dalam dunia bertahun-tahun, hari lepas hari mengikuti Sang Guru Yesus, maka harapan Sang Guru ketika berdoa kepada Bapa, ada sebuah kerinduan umatnya, muridnya akan boleh mengenal Kristus dalam kehidupan. Lalu apa tujuan manusia hidup? Bahwa tujuan manusia hidup adalah untuk tetap hidup. Maka tidak ada, kalau kita boleh melihat, tujuan manusia hidup ketika dilandasi dengan sikap wah ngelokro, lemes. Akan tapi yang diharapkan adalah ada sebuah semangat untuk tetap menapaki kehidupan itu dengan semangat. Kita bersyukur pandemi selama 2,5 tahun lebih kita boleh bergumul bersama-sama dengan pandemi. Maka sebuah sikap yang semangat, mencari kehidupan, sikap yang tidak pantang menyerah, maka itu yang boleh dapat kita rayakan. Semangat tetap untuk hidup dan hidup mengenal Kristus. Maka ada banyak orang berbagai macam cara dilakukan segala upaya untuk mereka boleh tetap hidup. Maka ketika kita boleh melihat ketika bapak-bapak bekerja, maka motivasinya untuk tetap boleh melanjutkan kehidupan. Istri yang juga jika ada Tuhan yang izinkan tetap bekerja atau mengurusi rumah tangga, maka motivasinya adalah untuk tetap bisa berputar
kehidupan itu. Anak-anak yang kerja bahkan yang kuliah, motivasi dasarnya apa ya? Tetap untuk melanjutkan hidup. Maka kehidupan itulah yang akan kita boleh rayakan tuju. Tapi hidup yang mana? Maka kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sampaikan adalah nilai yang akan kita petik hari ini. Hidup yang kekal bukanlah sebuah tempat lain atau waktunya nanti. Akan tapi kalau kita boleh melihat ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang dituju, bahwa mereka mengenal Engkau. Para murid mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka itulah tujuan hidup manusia. Maka setiap umat gereja-gereja akan terus boleh berjuang dengan keras untuk dapat semakin mengenal, dan bahkan memahami Allah yang satu-satunya itu. Dan tadi banyak orang yang dengan berbagai macam cara untuk bisa mencari kehidupan. Ada yang secara instan, mengandalkan hal-hal yang lain, roh-roh yang lain yang di luar akan Allah. Banyak. Sebab baginya hidup yang kekal ketika semua bisa dapat teratasi dengan instan. Materi misalkan. Maka banyak orang dengan berbagai macam cara, bahkan hal yang tidak berkenan, mengandalkan roh-roh yang lain misalkan, hanya untuk mengejar kehidupan yang tanda kutip adalah kekal. Akan tapi nampaknya itu hanya sementara. Bahwa dikatakan bahwa apa yang menjadi kekal, yaitu ketika para murid dikatakan mengenal Kristus satu-satunya. Terima kasih Tuhan, saya boleh bertanya. Bapak Ibu dalam keluarga, saya mau tanya dengan komisi bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, jika saya bertanya, sudahkah mengenal istrinya dengan betul? Jawabannya apa bapak-bapak? Ini pelan-pelan ya. Apakah sudah mengenal, memahami baik istri maupun anak-anak? Jawabannya adalah Yang ibu-ibu kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak. Sudah, kita cross check ya. Yang ibu-ibu, betul apakah bapak-bapak sudah memahami, mencoba mengenal dari ibu-ibu sekalian? Jawabannya adalah, nah ini miskomunikasi bapak-bapak ya. Jawabannya adalah, loh ada yang tidak. Ada yang iya. Contoh misalkan sudah ketika bangun tidur, minuman favorit apa yang boleh dapat disajikan yang dirasa itu paling enak oleh bapak-bapak? Jawabannya adalah kopi. Ada yang teh. Kalau saya ada air putih. Kita bisa bayangkan kalau sukanya kopi, kita sajikan air putih, responnya gimana ibu-ibu? Sukanya kopi, tapi kita sajikan misalkan air putih atau teh. Responnya adalah, wah ini pada gak berani nih.
Ya tentu ada sebuah diskusi, bahkan bisa menjadi panjang. Dalam hal misalkan tadi hal kopi atau teh. Sekarang dibalik. Bapak-bapak, apa kesukaan istri yang paling disenangi? Jawabannya adalah ini yang istri pada senyum-senyum ini. Shopping. Berarti saking sudah mengenalnya ya, sudah kalau bahasa Indonesia Jawanya ngerotok, wah langsung kata pertama shopping. Pertanyaannya, kalau sudah tahu sukanya shopping, tapi misalkan kalau hari ini, bulan ini tidak ada jatah shopping, responnya gimana Bapak-bapak? Sukacita? Gimana Ibu? Ngambek? Waduh. Ya, dari sini kita bisa melihat. Maka kata kuncinya kembali lagi, pengenalan adalah sebuah hal yang sangat penting. Maka dengan demikian, apa yang mau kita lakukan pada hari ini? Ketika sabdanya sudah dapat kita dengar, ketika kerinduan dari Yesus Kristus kepada Bapa meminta supaya para murid boleh mengenal Engkau satu-satunya, maka tujuan hidup kita sebagai umatnya adalah terus untuk dapat belajar mengenalnya. Kapan? Setiap hari. Kita bersyukur di dalam ibadah kita terselip komitmen pemuritan yang adalah sebuah ciri khas GKMI ya, bahwa dikatakan komitmen pemuritan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Maka barang siapa yang melakukannya, yang melakukan nilai-nilai Kristus dalam setiap hari, maka dialah yang mengenal. Bukan hanya karena verbal aku sudah mengenalnya, akan tapi buah dalam lingkup sehari-hari itulah yang dikejar. Dengan demikian apa wujud konkretnya? Maka jemaat kasih Tuhan boleh bersatu, boleh terus bersama-sama menjaga perdamaian, menjaga cinta kasih di dalam setiap menghadapi pergumulan, iya, menghadapi hidup pandemi, kemudian baik pergumulan-pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam relasi, akan tapi tidak menjadikan kita berhenti untuk mengenal Dia. Pergumulan-pergumulan itu akan membuat kita semakin rindu, bahkan semakin dengan bulat tekadnya kuat untuk aku mau mengenal Dia. Aku mau mengenal Kristus dan itu aku akan kerjakan setiap hari. Pancarkanlah kasih itu kepada setiap kita. Pancarkanlah kesatuan. Pancarkanlah budaya. Menciptakan atmosfer yang positif di dalam keluarga, gereja, maupun di dalam masyarakat. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkenan akan nilai-nilainya itu dipancarkan dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat untuk dapat memancarkan nilai-nilai Kristus. Selamat untuk mengenalnya. Dan pancarkanlah itu setiap hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, firman-Mu boleh dapat kami renungkan saat ini. Ketika Yesus Kristus berdoa kepada Sang Bapa, curahan hatinya ialah untuk dapat meminta supaya para murid boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah. Dan itulah yang boleh dapat kami hayati. Maka kami sebagai umat Tuhan
akan senantiasa terus belajar mengenalnya, mengenal Engkau sebagai satu pribadi, menghayati nilai-nilai Kristus, memancarkan kasih yang tiada batas. Kami juga mau belajar untuk dapat terbuka satu dengan yang lain. Kami mau menjaga kedamaian, menjaga nilai Tuhan itu dalam setiap hari. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami akan terus boleh mengenal Engkau. Dan tidak putus-putusnya kami akan terus belajar memahami Engkau dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu akan meneguhkan setiap kami untuk dapat mengenal Engkau dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk firman yang telah ditaburkan pagi ini, mari kita bawa semangat dan kekuatan sebagai orang benar yang selalu mengenal Kristus, selalu diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar akan kita pujikan sebagai pujian tanggapan akan firman Tuhan dan pujian penutup di ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit baik berdiri. Kita akan pujikan jalan hidup orang benar. Dan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
mari kita akan bersama-sama sebagai gereja yang kudus dan am di segala tempat dan segala abad. Kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk dan mengambil saat teduh untuk kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu bisa meninggalkan gedung gereja dengan tertib. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.